Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Akhirnya nih, udah kurang lebih 1 minggu gue pakai laptop gaming dari HP yang satu ini. Ini adalah HP Victus Gaming 15. Laptop yang gak cuma enak dipakai buat main game, tapi juga enak nih dipakai buat editing video karena udah pakai prosesor dari AMD 5000 series. Yaudah, di video kali ini gue bakal ceritain pengalaman gue pakai laptop yang satu ini. So stay tune, karena gue yakin lo pasti bakal suka sama video ini. Kayak yang sebelumnya lo tahu, kalau gue itu akhir-akhir ini lagi cari laptop yang enak dipakai buat editing karena laptop gue yang sebelumnya kalau dipakai buat render itu bisa 2 jam baru kelar. Padahal video yang gue render itu cuma 1080p 60 fps aja. Nah kebetulan AMD ngirimin gue laptop yang udah pakai prosesor AMD 5000 series 5600H. Udah pakai performance prosesor yang punya codename Ryzen. Di atas kertas prosesor ini punya 6 core 12 threads dengan maksimal TDP ada di 45 watt. Untuk GPU, laptop yang satu ini pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop 4GB. Untuk RAM-nya, HP Victus Gaming 15 dikasih RAM berkapasitas 16GB dual channel 3200 MHz SODIMM DDR4. Sedangkan untuk penyimpanannya, laptop yang satu ini menggunakan 512GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, laptop ini berhasil mendapatkan skor Geekbench sebesar 856 poin untuk single core dan 5026 poin untuk multi-core-nya. Dan OpenCL dengan skor 49 ribuan poin. Sedangkan untuk Cinebench R15 CPU running punya skor 1346 dan OpenGL dapat rata-rata di 96 fps. Sedangkan untuk kemampuan baca tulis SSD-nya sendiri seperti yang bisa lo lihat sekarang. Seperti yang gue bilang di awal, kalau gue pakai laptop ini buat render video. Untuk video 1080 60 fps dengan durasi kurang lebih 10 menit, waktu yang dibutuhkan laptop ini adalah sekitar 7-8 menit aja. Menurut gue itu udah sangat cukup ya untuk kebutuhan gue yang suka bikin video untuk YouTube. Sekarang gue mau cerita tentang layar dari laptop ini. HP Victus Gaming 15 punya layar dengan luas 15,6 inci dengan panel yang digunakan adalah IPS yang punya refresh rate sebesar 144Hz dengan response time 9 milidetik. Layar dengan spek kayak gini emang udah nyaman banget dipakai buat main game. Apalagi refresh rate-nya udah tinggi. Nggak ada lagi deh lihat kursor mouse gredek di layar. Oh ya, layarnya juga udah punya resolusi Full HD dengan finishing matte yang pakai teknologi Nano Edge bezel. Jadi bezel kanan kirinya bisa kelihatan tipis. Untuk bagian atasnya emang sedikit lebih tebal karena untuk tempat kamera. Sedangkan untuk bagian bawahnya yang lebih tebal tapi masih proporsional dan enak dilihatnya. Ngomongin soal kamera webcam dari laptop ini punya perekaman cuma mentok di 720p 30 fps aja. Berikut adalah sampel video yang berhasil gue ambil dari laptop yang satu ini. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera dari HP Victus Gaming 15 dan ini direkam di resolusi mentoknya ada di 720p 30 fps. Ini juga mic bawaan dari si laptopnya. Jadi kalau misalkan emang mau lo pakai buat Zoom meeting mungkin ataupun juga yang semacamnya, hasil kameranya seperti ini, hasil mikrofonnya seperti ini, bagus atau enggaknya gue balikin lagi sama lo yang bisa menilai apakah memang kualitas seperti ini cocok buat lo untuk pakai kebutuhan meeting sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi. Untuk urusan suara, HP Victus Gaming 15 punya dual stereo speaker yang keluaran suaranya ada di bagian atas keyboardnya. Dan untuk speakernya ini udah dicune sama Bang & Olufsen dan juga ada fitur audio boost dari HP juga. Suara yang dihasilkan menurut gue ini lumayan enak, bassnya juga nendang, detailnya juga dapet dan keras juga speakernya. Meskipun menurut gue ini masih belum sepowerful beberapa laptop yang pernah gue review juga. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bergeser ke bagian keyboard, HP Victus Gaming 15 punya keyboard berukuran full size yang pas dipakai ngetik lumayan enak.
Meskipun menurut gue untuk travel key-nya masih kurang jauh, cuman untuk kenyamanan ngetiknya masih oke dan juga untuk separasi antar touch keyboardnya juga lumayan jauh, jadi nggak takut typo pas ngetik di keyboardnya. Untuk touchpadnya ini gede banget ya, dan posisinya cenderung ke kiri ngepasin sama keyboardnya. Untuk fitur touchpad masih standar aja ya, bisa untuk scrolling dan juga pitch to zoom dan beberapa fitur standar touchpad lainnya. HP Victus Gaming punya kapasitas baterai yang lumayan gede, ada di 70 Wh yang selama penggunaan gue untuk edit, mantau dagangan, dan juga streaming YouTube di background baterainya bisa kuat kurang lebih 8-9 jam. HP sendiri sih ngeklaim kalau baterainya ini bisa kuat 18 jam video playback. Untuk pengecasannya juga cepat karena dikasih charger dengan kemampuan pengecasan hingga 200 watt. Dari kondisi baterai 20-100% gue ngecas baterainya bisa keisi dalam waktu kurang lebih 2 jaman aja. Buat lo yang suka sama laptop gaming tapi pengen yang desainnya nggak begitu mencolok, menurut gue laptop ini cocok buat lo karena emang desainnya yang nggak begitu nyuri perhatian. Finishingnya juga oke yang dibikin made kayak gini yang ngasih kesan dewasa dan juga ngasih kesan kalau emang laptop yang satu ini punya performa yang kencang di kelasnya. Sedangkan untuk urusan port, laptop ini terbilang lengkap karena masih ngasih port RJ45, satu buah USB Type-C Super Speed 5 Gbps yang udah support untuk charge dan juga DisplayPort, 2 buah USB Type-A Super Speed 5 Gbps, satu buah HDMI port, satu buah port DC-in, satu combo jack audio 3,5 mm, dan juga satu port SD card yang cocok buat lo yang masih suka mindahin data dari kamera ke PC tanpa kabel. Untuk urusan konektivitas, laptop ini udah dibekali Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2 combo. Dengan harga yang cuma 12 jutaan, HP Victus Gaming 15 menawarkan sebuah laptop dengan performa yang kenceng di kelasnya, desain yang keren, layar yang udah bagus banget dan udah support 144Hz, dan masih banyak lagi hal yang ditawarkan di laptop ini. Untuk hal yang perlu diperhatikan sebenarnya nggak begitu banyak, gue cuma ngasih catatan di keyboardnya aja yang travel key-nya nggak begitu jauh. Cuma harusnya nggak jadi masalah karena kita bakal kebiasa kalau udah lama pakai laptopnya. Oke, jadi segitu aja ya cerita gue tentang laptop gaming yang satu ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.